Ketika kamu kaku, sementara lingkungan alam sekelilingmu berubah, maka yang terjadi ritmemu kacau, jangan-jangan kamu juga mengacaukan ritmenya orang lain. Jadi karakternya hidup ini berubah. Durasinya sementara. Persepsi kita, pemahaman kita, sifatnya abu-abu kalau bahasanya. Abu-abu itu apa? Kita ini manusia yang terbatas dan pemahaman kita juga terbatas. Kebenaran, kebaikan yang kita pahami itu sebatas kemampuan kita. Maka tadi jangan kaku. Kalau kamu kaku, kamu akan mandek di keterbatasan tadi. Kamu tidak berkembang, tidak lebih baik. Padahal kamu harus lebih baik terus. Karena hari ini kamu terbatas. Besok batasmu harusnya lebih luas. Jadi persepsi kita ini suram. Kita itu tidak ngerti sangat banyak hal. Ngertinya cuma sedikit. Berarti apa? Kebenaran yang kita tahu sebagai benar juga limited, terbatas. Bukan karena kebenarannya yang terbatas, tapi kapasitas kita yang terbatas. Kemudian persepsi urusan akal ya, pemahaman. Sekarang tubuh kita itu sifatnya melemah. Grafiknya manusia itu kan ya kecil jadi besar, setelah itu kan melemah. Sebenarnya bahasa aslinya membusuk. Usia-usia kalian ini mungkin sudah tidak bisa lebih tinggi lagi, tidak bisa berkembang lagi, sudah selesai. Kecuali kamu ikut terapi-terapi minum pil apa itu, nambah tinggi 2 cm itu mungkin ya. Sudah tidak bisa, percayalah, sudah habis pertumbuhanmu. Kamu minum susu pertumbuhan tulang sampai berapa, sudah selesai. Usia-usia kita sudah tua. Jadi, dan grafiknya pasti semakin melemah. Tidak ada orang yang tambah tua, tambah kuat, luar biasa, tambah tidak ada. Pasti. Jadi tubuh, jasad, fisik itu semakin melemah. Kemudian jiwa kita itu yang karakter utamanya sebenarnya dia kebingungan. Soul itu. Dia kalau tidak punya pemandu resmi, dia selalu bingung, mudah dipengaruhi. Akal itu kan, mental itu kan mudah dipengaruhi. Sekarang seneng, besok benci. Kemarin kerjasama, sekarang gegeran. Itu jiwa kita selalu begitu. Mudah dipengaruhi, selalu dalam kebingungan. Kemudian 5 yang atas tadi kan serba tidak enak. Terus kamu, kalau gitu saya nunggu takdir, keberuntungan. Tidak, keberuntungan, takdir itu tidak bisa ditebak. Tidak mesti. Di situ ditambahi oleh Markus kemasyhuran. Kemasyhuran itu mungkin kamu mengandalkan status, mengandalkan nama baik, mengandalkan keluarga, mengandalkan identitasmu sebagai apa. Katanya Markus itu juga tidak pasti. Seterkenal apapun orang, pada saatnya juga lenyap, dilupakan. Jadi ternyata hidup kita itu semacam ini. Ringkasnya apa? Katanya Markus, hidup ini bagian fisiknya seperti sungai. Dia berubah semakin lama semakin melemah. Sungai itu kan mengalir semakin ke yang lebih landai, lebih ke bawah. Sementara jiwa kita, rohani kita bagaikan mimpi dan kabut, tidak jelas, kebingungan. Dan akhirnya kita menjalani hidup itu kayak medan perang. Seperti medan perang dan perjalanan yang jauh dari rumah. Jadi hidup ini medan perangmu. Perang di mana? Perang melawan dirimu sendiri sebenarnya. Melawan hidupmu sendiri. Dan jangan mengandalkan reputasi, jangan mengandalkan status, jangan mengandalkan nama baik, karena semuanya akan terlupakan. Maka tidak usah terlalu banyak membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Ayo mikir hidup kita sendiri saja.
Wong hidup kita sendiri juga tidak terlalu bagus situasi dan kondisinya. Wong ya semua orang begitu. Kalau ditarik lebih jauh lagi, tidak ada orang yang pantas sombong. Sering saya bilang bahwa manusia itu diciptakan sebagai sosok yang tidak pantas untuk sombong. Karena lemah dalam segala aspeknya. Oke, nah kalau hidup begitu, kebahagiaan terus. Lah kalau gitu apa harus sumpek? Enggak, katanya Markus. Meskipun hidup itu selemah itu, tapi kita tetap bisa bahagia. Rumusnya bahagia simple. Yang pertama pikiran. Kebahagiaan hidupmu tergantung kualitas dari pikiranmu. Hari ini, detik ini kamu bisa langsung bahagia meskipun sedang sumpek urusan apa wae, tinggal kamu detailkan urusanmu apa. Uang habis, makalah belum selesai, dosen ngamuk-ngamuk, bapak kos nagih misalnya. Itu kan sumpekmu kan kamu bawa di sini. Itu detik ini juga bisa selesai itu semua, tinggal kamu geser caramu berpikir. Yo gampang lah rumusnya. Duit habis gampang, teman masih banyak. Ya ngampung-ngampung dikit makan tidak apa-apa lah. Utang-utang dikit pasti boleh. Nilai jatuh, alah semester depan bisa diulang. Ya makalah kok belum jadi-jadi gampang. Google masih sedia banyak referensi. Jadi kan lebih simpel. Tergantung pikiranmu. Berarti apa? Sekarang ayo dinikmati. Atau paling tidak, sekarang kan sedang ngaji di masjid. Urusan makalah, urusan besok kuliah, urusan duit kan nanti kalau mau makan urusan. Jadi sekarang nggak usah tak pikir itu. Nanti jatahnya mikir itu nanti kalau berhadapan dengan urusannya. Kalau sekarang ya mikir ngaji. Itu kan kamu terus jadi bahagia. Jadi tergantung pikir. Ada urusanmu berat, apapun beratnya tinggal alah sekarang mikir ngopi-ngopi dulu lah, ngerokok-ngerokok dulu santai. Lu iso bahagia detik itu juga. Jadi kebahagiaanmu itu tidak tergantung apa-apa di luar dirimu, tapi pikiranmu. Makanya sangat sedikit hal yang dibutuhkan untuk hidup bahagia dan semuanya ada dalam dirimu. Di mana itu? Caramu berpikir. Misalnya kamu, Pak, saya sumpek hari ini, Pak. Orang Indonesia itu loh terpecah dua. Ada kubu pro calon ini, kubu pro calon itu. Loh yang nyuruh kamu mikir itu loh siapa? Nggak ada orang yang nyuruh kamu ngomentari itu loh. Salahmu dewe kamu menyumpekkan dirimu dengan itu. Bahagialah. Banyak hal untuk dinikmati dan bahagia. Nah, itu rumus pertama ya. Bahagia dari pikiran. Yang kedua, kebahagiaan akan lahir. Hati-hati jangan dicantelkan pada hal di luar dirimu. Katanya Markus, kebahagiaan mereka yang ingin populer tergantung orang lain. Orang yang semacam ini tidak akan bisa bahagia. Orang yang ingin populer berarti dia butuh follower banyak, dia butuh jempol banyak, dia butuh dipuji, butuh dikomentari. Kalau sandaranmu bahagia ini, kamu akan susah bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak suka padamu. Ngaji ini mungkin yang suka banyak, yang tidak suka pasti juga ada. Kalau kamu sumpek dengan yang tidak suka, kamu tidak akan bahagia-bahagia. Kalau kamu sumpek dengan hatersmu, kamu tidak akan bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak cocok. Karena memang tipenya orang beda-beda. Jadi kebahagiaan orang yang ingin populer itu tergantung pada orang lain. Maka jangan nunggu populer dulu baru bahagia. Jangan nunggu dipuji banyak orang dulu baru bahagia. Bahagialah sekarang. Kebahagiaan mereka yang nyari kesenangan
akan diikat, berubah-ubah sesuai mood yang berada di luar kontrol mereka. Nah, ini kalau kamu ingin bahagia saat senang saja, kamu mungkin juga susah bahagia. Kenapa? Hidupmu kan banyak sumpeknya, banyak alangannya, banyak rintangannya. Seneng wisuda, ndak lama, besoknya sudah sumpek mikir kuliah lagi, apa kerja, apa kawin, sumpek lagi. Ya kan? Ndak ada selesainya. Kalau kamu mengandalkan seneng, hidupmu itu ndak pernah seneng full 100%, selalu ada bagian sumpeknya. Kalau kamu nunggu mood seneng baru bahagia, kamu mungkin ndak bahagia-bahagia. Alhamdulillah Pak, dapat uang banyak. Besoknya sumpek ini duitnya buat apa? Terus gegeran, terus macam-macam. Tidak lama ternyata kalau bahagia itu mengandalkan senang. Maka bahagia itu, katanya Markus, tirulah orang-orang bijaksana. Bahagia itu apa? Dalam kebebasan mereka dari segala keterikatan. Berarti apa? Ya temukan dalam dirimu saja. Tidak usah diikat oleh apapun dari luar dirimu. Dengan pikiranmu saja sekarang kamu sudah bisa bahagia kok. Ngapain capek-capek nyari cantelan di luar? Jadi itu rumusnya bahagia. Pikiranmu. Yang kedua, jangan diikat oleh yang di luar dirimu. Dan yang ketiga, jalani hidupmu sesuai fitrah. Setiap makhluk hidup akan utuh. Berarti menemukan kebahagiaannya saat mengikuti jalan dalam alamiahnya sendiri. Jadi jalannya sendiri yang alami. Ya kayak tadi loh, ya kalau lapar ya makan, haus ya minum, simple, jalan-jalan hidup yang simple, ndak rumit-rumit. Kamu akan bahagia. Ndak usah target macam-macam untuk bahagia di luar diri kamu, nanti akan sumpek sendiri, ndak ketemu-ketemu bahagianya. Nikmati hidupmu, jalani hidupmu sesuai fitrahmu. Ndak usah pakai semboyan. Pokoknya Pak, saya tidak akan kawin sebelum kaya, itu bikin sumpek sendiri. Ya kalau memang ada calonnya, cukup segalanya, ya nikah saja. Saya Pak, sebelum 29 ya, itu kan banyak yang begitu. Tidak usah lah, bikin rumit sendiri. Pokoknya kalau cocok sesuai apa-apanya jalan, ya nikah saja, tidak masalah. Itu hidupmu akan utuh. Oke, yang tadi kebahagiaan. Sekarang menghadapi kesulitan yang kita sebut rasa sakit. Katanya Markus, saat engkau tersiksa oleh sesuatu dari luar dirimu, rasa sakit itu sebenarnya bukan dari sesuatu yang menyakitimu, namun dari anggapanmu terhadapnya. Dan engkau memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapanpun kau mau. Kalau kamu disakiti orang, sebenarnya orang itu tidak bisa menyakitimu kalau kamu tidak mau sakit. Pak, orang itu bikin aku mangkel ya Pak. Salahmu sendiri mau mangkel. Mbok kamu tidak usah mau jengkel, tidak usah mau mangkel kan? Tidak jadi dia membuat kamu jengkel. Dia membuatmu jengkel karena kamu mau jengkel. Tolaklah rasa sakitmu dan rasa sakit itu akan lenyap. Tidak ada orang bisa menyakitimu, tidak ada orang bisa mencurangimu, tidak ada orang bisa menaklukkanmu kalau kamu sendiri tidak mau. Jadi katanya Markus, raih kembali kesadaranmu, panggil kembali dirimu, dan bangunlah sekali lagi. Kini akan kau sadari bahwa yang mengganggumu hanyalah mimpi. Pandanglah kenyataan ini sebagaimana engkau memahami mimpimu.
Ya silahkan sekarang didaftar apa yang membuatmu sumpek, membuatmu sakit, membuatmu merasa tak berdaya, membuatmu merasa lemah. Semuanya pasti tidak real. Semuanya bukan sesuatu yang nyata. Hanya permainan pikiranmu dalam tanda petik. Nilai jelek, ya nilai jelek itu kan fakta, nilai jelek selesai. Dia tidak harus menyakitimu bahwa kamu besok akan ngulang kuliah lagi sehingga nilainya jadi baik. Ya diulang saja tanpa harus merasa sakit kan bisa. Diputus pacar Pak, itu sakitnya luar biasa. Ya wis putus, ya putus saja. Lah kok enak? Aku yang diputus kok terus aku merasa sakit. Kan double berarti. Kamu mutus aku ya sudah, tapi aku tidak sakit kok. Wah itu lebih gaya. Iya. Jadi sakit atau tidak itu kan kamu yang bisa ngatur. Pedih hatimu itu dirimu sebenarnya. Tidak bisa. Engkau membuatku sakit hati itu tidak bisa. Kamu sendiri yang mau dihinggapi rasa sakit itu. Ada orang maki-maki kamu kayak apapun, kalau kamu tidak tersinggung kan tidak ada apa-apa. Saya tersinggung loh Pak. Lihat salahmu sendiri tersinggung. Kamu tidak tersinggung itu bisa lah. Kok milih tersinggung? Itu kamu milih rasa sakit. Itu maunya Markus. Jadi tidak sakit atau tidak itu sebenarnya kuncinya di kamu. Terus tak seorang pun dapat kalah, baik di masa lalu atau di masa depan. Bagaimana orang bisa kehilangan apa yang ia tidak miliki? Yang sering membuat kita sakit kan dua hal ini. Harapan dan kekecewaan. Kecewa itu kan karena masa lalu, harapan itu karena masa depan. Masa lalu dan masa depan itu dua hal yang tidak kita pegang sekarang, tidak kita miliki sekarang. Loh, lah kok kita bisa disakiti oleh sesuatu yang kita tidak punya? Kok kita bisa kalah oleh sesuatu yang tidak ada? Masa lalu itu kan tidak ada, sudah lewat. Masa depan itu nanti belum terjadi. Nah kok kita bisa kalah oleh itu, katanya Markus? Harusnya tidak. Jadi kekecewaan dan harapan itu jangan sampai membunuhmu. Kenapa? Karena dia sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada jangan menyakitimu. Hidupmu kan di masa kini. Dia tiba-tiba menyakitiku Pak. Aku tiba-tiba diputus. Kapan? Tadi. Oleh sudah tadi aja. Sudahlah. Nah iya kan? Kan berarti masa lalu itu. Meskipun 1 jam yang lalu kan sudah jadi masa lalu. Meskipun putusnya tadi sore jam 5. Kan kamu sudah masa laluku itu kan? Iya. Oke, jadi jangan mau disakiti oleh masa lalu dan masa depan. Berpikir yang positif. Kayak di kalimat terakhir itu. Adalah nasib burukku semua ini terjadi padamu. Padaku sebenarnya itu. Kita kan sering mengeluh begitu. Aduh nasibku kok jelek ya. Katanya Markus jangan begitu. Bilang saja nasibku baik. Adalah nasib baikku. Di mana nasib baiknya? Meskipun ini terjadi padaku, tapi aku dapat menanggungnya tanpa rasa sakit. Baik itu kehancuran di masa kini maupun ketakutan akan masa depan. Kalau kamu ada masalah apapun, jangan mengeluh. Bersyukurlah bahwa alhamdulillah aku masih kuat menanggungnya. Masih diberi kekuatan untuk menahannya. Nah, itu lebih positif. Jadi sakitilah aku, injak-injaklah aku, jajalah aku, tapi aku kuat. Alhamdulillah aku. Kalau kamu nyari yang tidak ada masalah dan kamu tidak tersakiti, mungkin tidak bisa. Kamu hidup di dunia yang tidak ada masalah dan kamu tidak tersakiti itu.
Bikinlah dirimu kuat menghadapi masalah dan rasa sakit, maka segalanya akan selesai. Jadi jangan mau disakiti. Jangan mau itu bukan untuk orang yang menyakiti, tapi untuk dirimu sendiri. Jangan kamu terima rasa sakit itu, maka kamu tidak akan sakit. Nah, ini rumus yang kedua. Yo, rasanya sih memang berat, tapi lama-lama dilatih mungkin bisa. Orang-orang besar, pemimpin-pemimpin besar, itu mungkin mereka mampu melakukan ini. Kalau besok kamu jadi pemimpin labil, mudah sakit, mudah tersinggung, mudah marah, mungkin kamu tidak bisa jadi pemimpin yang baik. Kamu harus punya daya tahan terhadap rasa sakit. Kamu harus kuat mendengarkan, kuat melihat, kuat membaca, kuat memahami, tanpa harus reaktif karena rasa sakit. Nah, itu rumus selanjutnya dalam hidup. Jadi tadi ada kehidupan, kemudian caranya untuk bahagia, dan cara untuk menghindari rasa sakit. Sekarang tentang kebenaran. Ini makhluk idolanya para pengkaji filsafat. Katanya Marcus Aurelius, kebenaran itu sifatnya perspektif. Segala yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Ini nanti belakangan dikembangkan teorinya oleh Immanuel Kant, jadi Das Ding an sich namanya. Sesuatu apa adanya dan sesuatu yang sudah dipersepsi, dipahami oleh manusia. Ketika orang ngomong tentang sesuatu yang namanya kebenaran, begitu kebenaran itu diomongkan, dia jadi opini. Opini itu kebenaran versi yang ngomong. Kalian ikut ngaji, terus keluar cerita tentang ngaji ini, itu yang keluar dari penjelasanmu, dari mulutmu, itu adalah opinimu tentang ngaji ini. Kalau opini, yaitu pendapatmu sendiri. Persepsi juga begitu. Kalau engkau melihat sesuatu kebenaran, begitu engkau melihat dan kamu pahami itu, hasil penglihatan dan pemahamanmu itu namanya persepsi sudah. Bukan lagi kebenaran itu sendiri, tapi kebenaran menurutmu. Jadi segala yang kau dengar adalah opini, segala yang kau lihat adalah perspektif. Sebenar apapun, sebaik apapun yang disampaikan orang atau yang kau lihat, sifatnya sama. Sifatnya opini atau perspektif. Ya, perspektif itu selalu sesuai sudut pandang siapa yang melihat. Ngaji ini penting apa tidak penting? Itu kan sesuai persepsi, perspektif yang melihat. Begitu ada orang cerita, yang dia ceritakan itu ya opini dia tentang apa yang dia ceritakan. Maka semua acara TV, semua yang kamu baca di internet, semua yang ada di Facebook dan Twitter itu sifatnya adalah opini dan perspektif. Makanya kamu tidak harus terlalu mudah terpengaruh. Jadi iya, ada kebenaran, ada kebaikan, ada keindahan, tapi begitu bersentuhan dengan manusia, dia akan berubah jadi perspektif. Ketika dia sampaikan, namanya adalah opini. Loh, ini saya ngomong kebenaran loh Pak. Iya, kebenaran versimu. Mungkin orang lain punya perspektif berbeda. Karena karakternya manusia kan memang tergantung perspektifnya. Oke. Ya contohnya banyak. Kalian bisa nyari contoh sendiri lah. Satu masalah itu kamu
kalau baca berita kan biasanya terus lihat komentarnya. Coba dilihat. Masalahnya sama, faktanya itu, tapi komentarnya coba dilihat. Nah, mungkin ada yang pro, ada yang kontra, ada yang iseng, ada yang macam-macam. Berarti apa? Opini dan perspektif. Dan kamu makanya jangan mudah terpengaruh. Wong itu cuma opini, itu cuma perspektif. Sebenar apapun objek yang diomongkan. Teh ini, begitu kamu lihat, itu kan teh menurutmu. Saya yang melihat teh menurutku. Beda. Sama-sama, loh kalau dirasakan kan bisa. Iya coba, saya yang merasakan. Kesimpulannya bisa beda loh sama kalian yang merasakan. Mungkin menurut kalian, wah itu tehnya kelihatannya terlalu manis Pak. Bagi saya, oh ini cukupan. Bagi yang lain, oh itu pahit. Teh yang sama bisa banyak kesimpulan berbeda. Kesimpulanmu itu namanya perspektif. Begitu kamu cerita itu namanya opini. Jadi itu loh yang kita sebut kebenaran itu. Kebenaran itu begitu bersenggolan dengan manusia, dia berubah bentuk jadi opini dan perspektif. Oke, terus kalau ini kesiapan mental menghadapi kebenaran. Katanya Markus, kalau seseorang mampu menunjukkan padaku bahwa yang aku pikirkan atau aku lakukan tidak benar, dengan senang hati aku akan berubah. Karena aku hanya kebenaran yang kucari, karena hanya kebenaran yang kucari, yang dengannya tidak akan ada orang akan benar-benar tersakiti. Yang tersakiti adalah mereka yang senantiasa menipu diri dan tidak mau tahu. Jadi ini sikap pada kebenaran. Tidak banyak orang suka dan siap pada kebenaran. Katanya Markus, saya punya kebenaran, aku meyakini kebenaran tertentu, tapi kalau ada orang lain bisa menunjukkan padaku yang lebih benar, dengan senang hati aku akan berubah. Karena komitmenku hanya pada kebenaran. Bukan pada orang, bukan pada aliran, bukan pada perspektif tertentu, hanya pada kebenaran. Dan ini akan lebih selamat. Hanya pada kebenaran, membela kebenaran, berpihak pada kebenaran, tidak akan menyakiti orang lain, katanya Markus. Kalau ada orang yang tersakiti, berarti mereka adalah orang-orang yang tidak mau tahu atau orang yang menipu diri. Orang menipu diri itu dia tahu bahwa ada kebenaran yang lebih benar dibandingkan kebenaran yang dia yakini selama ini, cuma dia tidak mau berubah. Ini orang ini menipu diri. Padahal dia tahu ada yang lebih benar. Ya kalau bukan menipu diri, nama lainnya dia cuek, tidak mau tahu. Pokoknya kalau sudah ini ya ini. Ini ada hubungannya dengan saya bilang tadi, orang-orang yang kaku. Padahal hidup ini dinamis. Kita manusia terbatas. Oke. Selanjutnya, kebenaran sudah. Sekarang kebaikan. Rumus pertama kebaikan itu simpel. Jangan buang-buang waktu memperdebatkan apa itu orang baik. Jadilah orang baik, simple. Tidak usah terlalu banyak diskusi untuk membahas orang soleh itu kayak gimana ya Pak. Pokoknya jadilah orang soleh. Tidak usah terlalu banyak debat kalau untuk ini. Kita memang sering terlalu banyak diskusinya, banyak membahasnya, banyak tanyanya. Jalannya jarang. Kita bahas secara detail kira-kira ya.
Waktunya tahajud yang afdol itu sepertiga malam itu jam 3 pas, apa kira-kira jam 3 lebih 15, apa jam 3.30. Itu diskusi ini ngono. Sholat ndak Wak. Iya. Kamu diskusi tentang tarawih itu 20 apa 8, mati-matian nyari dalil ya. Terus ndak tarawih. Itu namanya kamu sibuk memperdebatkan apa itu orang baik, tapi kamu tidak jadi orang baik. Jadi sudah diselesaikan saja debatnya, diskusinya, bahasnya. Ayo jalan dengan kebaikan masing-masing yang kita yakini. Makanya Al-Quran itu secara tegas motong, mungkin itu semacam motong debat ya. Memang Allah menciptakan manusia itu beda-beda, syir'atan wa minhajan. Ada aliran-aliran, ada pendapat yang berbeda, tidak apa-apa. Lihat luwakum fima atakum, untuk mengujimu, tidak apa-apa memang. Kamu diuji dengan perbedaan itu. Selanjutnya fastabikul khairat. Jadi orang baik, berlomba-lombalah jadi orang baik. Bukan berlomba-lomba mendiskusikan kebaikan. Jadi rumus pertama itu, kalau kita berlomba-lomba jadi orang baik, hidup kita sendiri dan bersama orang lain insya Allah juga baik. Hari ini kan kita tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi berlomba-lomba sering-sering nyari salahnya orang lain. Terus akhirnya debat. Mana yang lebih benar, mana yang lebih salah. Akhirnya tidak ada yang menjalankan, isinya debat. Maka rumusnya Marcus Aurelius, jangan buang-buang waktu untuk memperdebatkan apa itu orang baik. Jadilah orang baik saja. Rumus yang kedua, kita harus melakukan kebaikan kepada orang lain sesederhana kuda lari. Lebah menghasilkan madu atau kebun anggur membuahkan anggur. Masa demi masa tanpa memikirkan lagi anggur yang telah dihasilkan. Jadi melakukan kebaikan itu jangan perhitungan. Sudah berapa ribu ya bulan ini aku sedekah, itu perhitungan. Biasanya orang yang masih perhitungan itu masih nunggu balasan. Aku sudah sedekah sekian juta, baliknya 7.000 kali lipat. Kalau sekian juta kali 7.000, wah aku nanti dapat sekian. Itu masih perhitungan namanya. Janganlah lakukan kebaikan kepada orang lain alamiah saja, karena memang tugasmu untuk melakukan kebaikan itu. Kayak kuda lari, kayak lebah bikin madu. Lebah itu kan bikin madu, terus madunya mbok ambilin, mbok minumi, kan dia tidak protes. Jadi coba bisa demo mereka, itu kamu susah nggak dapat madu. Saya membayangkan kayak ayam itu demonstrasi, nggak mau bertelur saja. Untuk berapa kerugian manusia, pengusaha-pengusaha, telur dadar, pengusaha-pengusaha, martabak itu bisa tutup semua. Tapi mereka kan nggak mikir ke sana. Dan kamu nggak pernah terima kasih sama ayam, bebek, dan kawan-kawan. Hidupmu sangat tergantung di sana. Mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Tinggal kamu jalankan tugasmu. Kamu melakukan kebaikan kok